Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Fatur Rahman, NPM 204323, kelas D, S1 Ilmu Komputer. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS pemrosesan data terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan, Eskom MTI. Baik, selanjutnya yang pertama ada teknik pengolahan data, ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikan pengertian atau penjelasan dari keduanya dan berikan kelebihan dan kekurangannya. Berikut ada teknik pengolahan data sentralisasi. Merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat. Memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan intranet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisiensi, dan ekonomi. Misalnya sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan, atau dalam kasus besar sistem pengarsipan terpusat. Berikut ada kelebihan teknik pengolahan data sentralisasi. Yang pertama, tanggung jawab dengan mudah ditempatkan, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Semua data terkait disimpan bersama-sama, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. Sentralisasi organisasi yang paling cocok di mana sumber daya dan informasi yang harus bergerak cepat, terutama dalam keadaan darurat. Duplikasi fungsi dan fasilitas yang diminimalkan yang pada gilirannya mengurangi biaya. Kekurangan teknik pengolahan data sentralisasi dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi, membutuhkan waktu ekstra, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat, biaya pengembangan yang rendah. Keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup beresiko. Teknik pengolahan data desentralisasi. Teknik pengolahan data desentralisasi merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Kelebihan pengolahan data desentralisasi. Desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral dari manajer tingkat yang lebih rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. Pengambilan keputusan lebih cepat. Ini memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi. Karena setiap divisi produk diberikan otonomi yang cukup untuk inovasi dan kreativitas. Ini memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka mengembangkan keterampilan manajerial yang akan berguna bagi organisasi dalam jangka panjang. Desentralisasi memerlukan rentang yang lebih luas dari kontrol dan tingkat lebih sedikit dari organisasi. Ini mempercepat komunikasi. Desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik, personil, pelatih. Karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansial mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Jika ada kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten, sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur tersendiri, tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangan penggunaan desentralisasi. Meningkatnya biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Karena di dalam divisi ini menikmati otonomi substansial mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten, sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Kurangnya penganalisan serta pengontrolan informasi. Kurangnya keseragaman atau konsistensi. 2. Sebutkan apa saja pengaruh distribusi pada suatu organisasi dan berikan kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Pengaruh distribusi pada organisasi.
Di antaranya meningkatkan kemampuan komputasi, meningkatkan kemampuan data storage, memungkinkan kerja lebih efisien, meningkatkan end user, manajemen punya otoritas lebih. Keuntungan pengaruh distribusi pada suatu organisasi, pengelolaan secara transparan, data terdistribusi dan replicate, mengurangi ketergantungan data, transparansi jaringan, transparansi replikasi, transparansi fragmentasi. Yang kedua, mengacu pada struktur organisasi, meningkatkan kemampuan dan share dan otonomi lokal, meningkatkan ketersediaan data, meningkatkan kehandalan, meningkatkan unjuk kerja, memudahkan pengembangan sistem. Kelemahan pengaruh distribusi pada suatu organisasi, kompleksitas manajemen, kontrol integritas lebih sulit, biaya pengembangan, keamanan, kurang standarisasi, menambahkan kebutuhan penyimpanan lebih sulit dalam mengatur lingkungan data, menambah biaya pelatihan. Sistem pengolahan data terdistribusi ada dua, yaitu sistem yang terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi. Berikan penjelasan dan pengertiannya dan berikan contohnya. Suatu sistem pengolahan data yang terintegrasi. Ini adalah suatu sistem terdistribusi yang dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menggunakan file dari data, struktur data, program, dan protokol yang umum yang dapat meningkatkan efektivitas atau mendukung evolusi sistem. Contohnya sistem distribusi vaksin untuk virus corona, yaitu sistem pengolahan data yang tidak terintegrasi, yaitu sistem pengolahan data distribusi yang dirancang secara tidak teratur, teracak, atau tidak terkoordinasi dan baik. Contohnya seperti pada gambar di atas, yaitu bila terjadi penyaluran vaksin COVID-19, maka vaksin tidak akan tersalur dengan benar, bisa saja salah sasaran, waktu penyaluran yang terlalu lama, dan hal lain yang menghambat penyaluran. Yang keempat, sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya pengolahan data terdistribusi yaitu otonomi lokal, memberikan tingkat otonomi lokal dan komputasi pada pemakai lokal, pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat. Yang ketiga, produktivitas pemakai. Yang keempat, pengembangan aplikasi oleh kelompok pemakai. Yang kelima, dialog terminal. Yang keenam, akses untuk sumber daya dan data yang jaraknya jauh. Yang ketujuh, jarak menjadi tidak nyata. Yang ke-8, ketersediaan atau availability. Yang ke-6, privasi dan keamanan. Yang ke-10, audit. Ke-11, ketepatan dan konsistensi. Ke-12, kemudahan dan pengubahan. Selanjutnya adalah proteksi, dan yang terakhir penyembunyian kerumitan. Hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penggunaan komputer mini dan mikro. Pertama, yang kedua teknik database, yang ketiga jaringan komputer, yang keempat struktur jaringan yang fleksibel, yang kelima kontrol saluran yang standar, yang keenam terminal virtual, ketujuh kriptografi, ke-8 keamanan, ke-9 audit, dan yang terakhir bahasa tingkat tinggi. Yang ke-10 bahasa tingkat tinggi, untuk 11 komus data, dan terakhir strategi sendiri. Struktur manajemen untuk strategi dibedakan dari 3, yaitu administrasi sistem terdistribusi, administrasi data terdistribusi, dan administrasi jaringan. Sekian, atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.